Kapan THR PNS 2021 cair? Berikut jadwal dan prediksi besaran THR dan gaji ke-13 yang akan diterima. Simak jadwal dan prediksi besaran THR dan gaji ke-13 tahun ini. Sebelumnya, pemerintah berjanji tunjangan hari raya alias THR dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil atau PNS tahun 2021 terbaru, THR PNS yang diprediksi cair awal Mei 2021 dan dibayar penuh tanpa potongan. Sebagaimana janji Menkyu Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2020 lalu. Janji tersebut dilayangkan Sri Mulyani karena tahun lalu pemerintah tak bisa membayar THR sekaligus gaji ke-13 kepada PNS karena anggaran fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Gaji ke-13 dan THR sesuai ketentuan sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021. Jika THR PNS 2021 benar-benar cair, PT Bank Permata Tbk Joshua Pardede menuturkan, dampak kebijakan pencairan THR cenderung terbatas dalam peningkatan konsumsi masyarakat. Sebab PNS tak lebih banyak dari pekerja di sektor swasta maupun sektor informal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan THR bagi PNS ini bukan merupakan suatu hal yang berbeda bila dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Joshua juga menggarisbawahi adanya larangan mudik dari pemerintah yang berpotensi membatasi daya beli. Artinya, sekalipun THR cair, aliran konsumsi menjadi tak merata di setiap daerah. Pelarangan ini diperkirakan masih akan menekan sektor transportasi dan pertumbuhan di luar Jawa karena arus aliran konsumsi ke daerah yang menjadi terbatas sebedia. Joshua menilai peningkatan konsumsi masyarakat justru terdongkrak oleh stimulus lain ketimbang pencairan THR PNS. Stimulus tersebut adalah subsidi dari belanja online nasional menjelang Lebaran. Konsumsi masyarakat juga bakal terkerek ketika para pengusaha benar-benar membayar THR kepada para pekerja. Dalam hal ini, pemerintah sudah mewajibkan pengusaha untuk memberikan hak karyawan yakni THR. Kedua kebijakan ini diperkirakan akan menggerek pertumbuhan ekonomi RI di kuartal 2 tahun 2021 membaik dan mempercepat laju pemulihan ekonomi Indonesia. Secara umum, kebijakan Harbolnas dan THR swasta dan PNS diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021 mendatang. Gaji ke-13 PNS biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Besaran gaji ke-13 akan diberikan paling banyak sebesar penghasilan PNS yang bersangkutan pada bulan Juli. Lebih rinci, belai tersebut juga menjelaskan mengenai penghasilan ke-13 pimpinan atau pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural. Berikut rincian maksimal gaji ke-13 yang diterima. Ketua atau kepala 9,59 juta. Wakil ketua atau wakil kepala 8,79 juta. Sekretaris 7,99 juta. Anggota 7,99 juta. Pejabat non-PNS pada LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon 1
9,59 juta. Eselon 2 7,34 juta. Eselon 3 5,35 juta. Eselon 4 5,24 juta. Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS. Pendidikan SD sederajat. Masa kerja 10-20 tahun 2,23 juta. Masa kerja sampai dengan 20 tahun 2,97 juta. Pendidikan SMA D1 sederajat. Masa kerja 10 tahun 2,73 juta. Masa kerja sampai 10-20 tahun 3,15 juta. Masa kerja sampai di atas 20 tahun 3,73 juta. Pendidikan D2 D3 sederajat. Masa kerja 10 tahun 2,96 juta. Masa kerja di atas 10-20 tahun 3,41 juta. Masa kerja sampai di atas 20 tahun 4,04 juta. Pendidikan S1 D4 sederajat. Masa kerja 10 tahun memperoleh 3,48 juta. Masa kerja sampai di atas 10-20 tahun 4,04 juta. Masa kerja sampai 20 tahun 4,76 juta. Pendidikan S2 dengan masa kerja 10 tahun 3,73 juta. Masa kerja di atas 10-20 tahun 4,3 juta. Masa kerja di atas 20 tahun 5,11 juta. Sedangkan THR nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangan yang melekat di dalamnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja. Golongan 1 dari 2.300.000 hingga 2.600.000. Golongan 2 3.300.000 hingga 3.800.000. Golongan 3 4.200.000 hingga 4.700.000. Golongan 4 5 juta hingga 5.900.000. Untuk tunjangan PNS yang melekat antara lain tunjangan anak, tunjangan suami istri, dan tunjangan makan. Tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2018 yakni 35.000 untuk golongan 1, 37.000 untuk golongan 2, 41.000 untuk golongan 3. Lalu, PNS juga mendapatkan tunjangan suami istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Terakhir, yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal 3